Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Stock Request pertanggal 6 April 2023 ya. Teman-teman memasuki minggu kedua di bulan April 2023. Oke, nah sebelum ke pembahasan utama, aku mau mengucapkan dulu selamat Paskah ya bagi teman-teman yang merayakan damai sejahtera untuk kita semua. Oke, seperti biasa ya di Stock Request kali ini kita membahas 3 saham utama. Dan semoga di antara 3 saham tadi ada yang bisa memberikan kita cuan untuk kita swing minggu depan atau kita day trading-kan minggu depan ya. 3 saham tersebut adalah saham BRIS, saham NICL, dan juga saham MARI. Oke, tapi sebelum ke pembahasan utama, aku mau sedikit review dulu ya terkait menu sore yang sudah watchlist-nya sudah aku blast di grup. Oke, kalau teman-teman lihat ya kita ada Rekom 6 ya. FUTR, NICL, dan IHSX. Kemudian ada juga Dewi, GTR, dan Film ya. Ke-6 saham ini ke-6-6-nya berhasil hit target price yang diharapkan yaitu 1,5% hingga 2% ya. Jadi congrats ya bagi teman-teman yang ikutan, overall win rate-nya masih 100% nih uh, di bulan April ini ya, lumayan. Dan bahkan NICL tuh tadi baru jalan ya, kemarin tuh baru jalan kalau nggak salah ya. Ini di sini ya, sekitar nyentuh hampir 356. Kemudian IHSX itu kemarin juga sempat perform. Ini kan di Rekom kalau nggak salah Senin ya. Kayaknya ini deh ya. Aku lupa ya apa sih, either ini atau ini gitu kan. Perform juga gitu loh. FUTR 4,13%. Nah ini ya. Berarti kurang lebih di tanggal 4. Di tanggal 4 ini ya lumayan seperti itu 149 alias kenaikan 6,42%. Jadi lumayan lah ya dari 6 ya, watchlist 6-6-nya jalan dan memberikan cuan bagi teman-teman semuanya. Asalkan teman-teman nurut dengan rules yang ada, yaitu target price 1,5% hingga 2%, kalau dikasih lebih itu bonus teman-teman. Oke, kemudian sekedar info ya buat teman-teman yang mau daftar webinar ya. Kita akan buka day trading masterclass ini yang batch kedua. Aku akan bantuin ya sesuai visiku sendiri. Aku akan bantuin teman-teman untuk mendapatkan income yang lebih tinggi tentunya dari trading. Dan ini ya sudah batch pertama sudah selesai ya, dan beberapa juga sudah praktek dan juga sudah mulai cuan gitu. Jadi teman-teman tinggal rasakan di sendiri feel-nya seperti apa ya, dan juga ilmunya seperti apa. Yang tentunya ilmunya itu tentunya akan sangat-sangat menarik dan juga berbeda dibandingkan yang lain. Oke, nah ini sekedar recap aja ya teman-teman. Di bulan Maret ini ya, win rate menu sore kita masih di angka 67%, yang menurutku itu cukup besar ya. Tapi di sisi lain, untuk komunitas eksklusif aku pribadi itu win rate-nya di angka 75%. Loh, kok bisa beda kok? Ya iya, namanya juga komunitas eksklusif ya, otomatis yang kita berikan adalah memang yang lebih berpotensi untuk cuan gitu kan. Tapi apakah 67% itu bukan angka yang bagus? Menurutku sih ini angka yang sangat bagus sih, apalagi teman-teman cukup ikuti aja rule-nya, dan ini simple banget. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu kan ada fitur yang namanya order booking ya, itu teman-teman bisa manfaatkan gitu. Jadi kita total ada 42 kali trade, total 28 yang untung dan 14 saham yang rugi ya. Oke, lumayan lah ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan utama. Kita bahas dulu dari sisi IHSG kita. Sisi IHSG kita sebenarnya seperti apa sih? Nah, IHSG sebenarnya closing-nya agak jelek ya di Kamis kemarin, di mana dia breakdown dari trendline bawahnya minus 0,39% ke area 692,77 ya. Dan itu dimotori oleh saham Goto, teman-teman. Ya. Penurunan tersebut dimotori oleh saham Goto, that's why IHSG breakdown dari tren bawahnya nih ya. Kemungkinan ke area mana nih IHSG drop ya, kemungkinan besar adalah menuju ke area 6.700-an. Jadi kurang lebih ini adalah rentang area pergerakan IHSG, yaitu dari 6.700 hingga 6.800. Oke, secara weekly chart sendiri itu juga candlestick-nya agak kurang bagus, di mana dia membentuk candlestick shooting star, tapi di sisi lain minggu ini memang ada net foreign inflow ya ke IHSG kita. Kalau teman-teman lihat inflow tersebut dari periode 3 sampai 6 ya, itu ada di saham-saham yang memang big caps ya. Ada BBRI, Antam, Telkom, Bukalapak, NSSS ya. Jadi 5 besar saham tersebut yang tentunya bisa menjadi watchlist juga nih bagi teman-teman semuanya. Oke.
Nah, apakah IHSG akan lebih cenderung untuk koreksi dibandingkan naik? Ya, kita lihat dulu ya secara net foreign inflow-nya, apakah mereka konsisten untuk inflow lagi atau enggak nih. Kalau misalkan mereka konsisten, kemungkinan besar sih ini akan di breakout ya. 6.870 sampai 6.900 ini akan di breakout. Dan kemudian berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ke area 6950. Jadi overall sih kenaikan yang dari sini ya, periode dari pertengahan Maret hingga April sekarang, menurutku inilah kenaikan yang cukup bagus karena disertai oleh inflow yang kuat. Gitu. Oke, langsung aja ya kita bahas 3 sahamnya tadi. Yang saham pertama yang akan aku bahas adalah saham BRIS. Ini waktu itu pernah aku bahas ya. Dan ini kalau teman-teman lihat memang ini bullish penannya sudah di breakout dan ternyata melanjutkan kenaikannya ya. Ini sebenarnya sudah on the way untuk hit target price ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman ngambil di sekitar area sini, ini harusnya posisi sudah floating profit hampir 10% ya. Next sebenarnya ada pattern apa sih di BRIS ini ya? Di BRIS ini sebenarnya membentuk pattern kurang lebih kayak rounding pattern ya. Rounding pattern kalau teman-teman lihat ya. Nah, ada bentuk seperti ini dan resistannya sudah di breakout. Itu di sekitar 1750. Oke. Berdasarkan pattern ini sendiri sebenarnya BRIS berpotensi menuju ke area 2050-an ya, 2060 sampai 2100. Ya ini kurang lebih mirip dengan target price dari bullish pennan ini sendiri ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat otomatis area selanjutnya di saham BRIS adalah di sekitar area 2000 ya. Di sekitar area 2000 kalau misalkan dikasih lebih mungkin ke 2100. Jadi kalau misalkan dekat-dekat 2000 mungkin teman-teman bisa cicil untuk TP nih. Oke. Sekarang secara net foreign pun ini menurutku cukup bagus untuk saham BRIS minggu ini, di mana terjadi big akum oleh YU dan AK dengan average 1750 ya. Jadi kalau misalkan ditanya area best buy-nya di berapa, yang kurang lebih adalah di sini ya, 1740 sampai 1750 kalau misalkan memang dikasih. Oke, kita akan coba buat trading plan-nya ya, apakah ini masih akan menarik. Menurutku untuk BRIS sendiri itu tidak boleh untuk turun kembali di bawah 1630, karena ketika itu terjadi otomatis trennya akan mulai berubah ya. Oke. Jadi area 1640 ini bisa kita tetapkan sebagai stop loss akhir dan target price-nya adalah aku nggak muluk-muluk ya, pakai dulu angka 2000. Oke. Satu tick di bawah itu ya, target price-nya adalah di 2000. Nah, jadi secara risk dan reward ini sebenarnya masih 1:1 ya, teman-teman. Ini akan menjadi menarik kalau misalkan dia dikasih koreksi dulu, dikasih koreksi terus kemudian teman-teman buy on pullback ya, itu baru akan menarik dan berpotensi untuk teman-teman mendapatkan reward yang lebih besar. Oke, itu untuk saham BRIS ya, jadi bisa dijadiin watchlist juga nih untuk minggu depan. Kemudian yang kedua adalah saham Mari ya. Nah, untuk saham Mari sendiri secara tren dia masih downtrend ya, bisa kita bilang seperti itu. Dia belum mampu untuk naik di atas area EMA 50. Jadi ketika dia nyentuh area EMA 50 dia kembali koreksi ke bawah. Tapi secara weekly, secara chart yang lebih jangka panjang, dia ada yang namanya bullish divergence secara MACD ya, secara MACD. Ya, ini naik, terus kemudian bawahnya membentuk lower low nih ya. Dan ini di sini ya. Nah, oke, dan ini menurutku lumayan menarik lah ya, dimana dia baru mantul dari supportnya ya. Kalau misalkan kita tanya di target price-nya di berapa yang terdekat, kemungkinan besar di area EMA 20 ya, secara weekly itu di sekitar 117. Jadi kalau misalkan view-nya adalah lebih jangka panjang, menurutku Mari lumayan bagus sih ya. Kalau misalkan dilihat dari ininya ya, dari grafiknya. Oke, itu yang pertama. Terus kemudian gimana kalau misalnya kita lihat view dari yang jangka pendek? Kalau misalkan aku lihat dari chart 15 menit ini juga terjadi bullish divergence ya, bisa kita bilang seperti itu. Di mana di sini dia harganya mulai koreksi ya, harganya mulai koreksi di sekitar area sini. Ya, tapi secara MACD sini sebenarnya naik nih. Ya. Dari sini ke sini dia naik ya. Jadi kita bisa bilang di sini ke sini. Nah, ya. Jadi menurutku pribadi Mari ini masih ada inflow ya. Coba tinggal better kita ini aja, pintar-pintar untuk cari area titik entry aja. Nah,
Menurutku pribadi, area entry yang terbaik adalah mungkin di sekitar area sini ya. Kita kasih range, yaitu di sekitar area 82 sampai mungkin di sekitar area 86 ya, atau 85 dia. Itu adalah base areanya. Kalau bisa menggunakan level stop loss akhir di area 82 kalau misalkan mau untuk entry, dengan target satunya ada di sekitar sini, yaitu di sekitar area 104. Target 2 adalah kalau misalkan dikasih, yaitu di sekitar area 119 lah ya, 117 sampai 119. Oke, jadi kita akan coba buat trading plan-nya untuk saham Mari harga 88. Kemudian stop loss 1 adalah di sekitar 85, stop loss 2 adalah di sekitar 81. Ya, target price-nya ada di angka 104 sampai 120 ya. Jadi menurutku untuk Mari sendiri masih cukup good lah ya. Risk dan reward-nya lumayan menarik ya. Tapi yang jelas dia tidak boleh untuk drop dari swing low akhir di sini. Jadi kalau misalkan mau pakai batas level stop loss yang paling terakhir itu di angka 70 ya. Kalau misalnya itu drop lagi itu sudah tidak bagus ya. Dan baik lagi, take note bahwa ini adalah counter trend. Jadi kita trading di saham yang downtrend, hati-hati karena pasti masih akan banyak dramanya. Jadi masih akan ada banyak resisten yang harus dilalui. Jadi kalau misalkan cuan bungkus gitu. Oke. Untuk saham Mari, kemudian yang terakhir adalah saham NICL ya. NICL secara tren ini masih cukup strong ya, secara tren masih cukup strong. Cuma memang pelan-pelan mulai kelihatan bahwa ini potensi untuk koreksi ya, karena di sini membentuk divergence juga secara MACD ya. Di sini MACD-nya turun, tapi dia malah harganya naik. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Jadi secara tren bagus, tapi perlahan-lahan udah mulai kelihatan bahwa ini mulai ada tanda-tanda peak ya, tanda-tanda puncak. Nah, tapi di sisi lain memang sekarang menurutku area pembelian yang low risk. Kenapa low risk? Karena secara behavior untuk saham NICL ini, dia itu nurut dengan area moving average 20 ya, EMA 20 ya, sorry. Oke, kalau teman-teman lihat ini berkali-kali ketika nyentuh area EMA 20 dia mantul ya. Sorry, aku gambar yang lebih jelas ya. Ini satu di sini. Oke. Terus kemudian di sini juga. Terus kemudian di sini. Ya, jadi dia ketika nyentuh EMA 20, behaviornya adalah dia untuk mantul. Dan juga di sini. Ya. 1 2 3 4 5 dan 6 di sini ya. Jadi dan sekarang ini mau mencoba menguji lagi nih yang 7 ya. Apakah akan berhasil kuat atau tidak ya, kita harus lihat dulu ya. Jadi tapi by historical 6 kali dia menguji area EMA 20, dia kemungkinan besar akan mantul ya, mungkin sedikit-dikit offset lah ya, sedikit-dikit untuk dia offset dikit baru kemudian dia naik lagi ya. Nah, jadi menurutku untuk sekarang area pembelian ini lumayan menarik ya. Teman-teman tinggal kasih spare aja, spare dikit deh, mungkin last di 320 ya. Nah, last bisa di 320. Jadi kalau misalkan jebol dari 30, teman-teman silahkan untuk exit. Kemudian area TP adalah bisa di sini, yaitu sekitar area 390 teman-teman ya. Tapi secara broker summary minggu ini ada distribusi ya, distribusi kecil oleh AK dan BK ya, yang NTRXC dan AZ. Nah, jadi sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk Mari sendiri secara tren oke ya, secara tren oke. Secara inflow agak kurang ya, secara info agak kurang ya karena MACD-nya divergence dan juga broker summary-nya sedikit terdistribusi, tapi kita bisa bilang sebagai ini area pembelian yang low risk dan bisa untuk dicoba untuk trading. Oke, kita akan coba buat trading plan-nya di harga sekarang adalah 336. Last support bisa put di 318 ya, satu tick di bawah itu. Dan area TP adalah di sekitar 390. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat risk dan rewardnya masih lumayan menarik dan boleh untuk dicoba kalau misalkan teman-teman mau ya. Tapi baik lagi kalau misalkan jebol dari 320 ya, ini berarti sudah dua area yang tidak dipenuhi, yaitu adalah support horizontalnya dan juga area EMA 20-nya. Kalau misalkan kita coba gambarkan dengan Fibonacci lagi. Nah, ini juga pas ya. Ini juga untuk NICL dia juga ada di area Fibonacci 50%. Yang menurutku itu adalah area support yang bisa kita bilang kuat juga ya. Dan 61,8 adalah di area Fibonacci 61,8 61,8 itu di area 320. Jadi menurutku itu adalah dua area penting untuk NICL dan bisa teman-teman coba untuk tradingkan ya. Oke.
Paling segitu aja ya teman-teman terkait stock request kali ini ya. Semoga bermanfaat dan juga bisa memberikan cuan bagi teman-teman semuanya. Tetap objektif dalam mengambil keputusan dan gunakan money management yang baik. Dan baik lagi, terakhir disclaimer on bahwa pembahasan di sini adalah untuk bahan edukasi ya. Jadi teman-teman tetap harus untuk melakukan analisa pribadi sesuai dengan kemampuan yang teman-teman miliki. Oke, thank you teman-teman semuanya dan see you next video guys. Bye bye.